Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal Dino ya, karena penulis kok disebut gak ngerti caranya baca Dino. Nah ini ya grafik yang dimaksud ya, penulis dibilang gak bisa baca Dino. Nah yang merah ini adalah NMAX Turbo, yang hijau ini adalah BCX 160, yang biru ini adalah NMAX Neo, sama satu generasi dengan turbo tapi nggak dilengkapi dengan YECVT. Nah penulis itu untuk menilai berapa besar sih tenaga motor, penulis ambil cara gampang, lihat dari satu garis. Ini misalnya 6, ini artinya pakai RPM ya, 6000 RPM. Dilihat garisnya, oh merah segini, ini mbuh piro ya, nggak kelihatan angka nih. Tentu ini jauh lebih rendah daripada biru ini, lebih rendah daripada yang hijau ini. Jadi kalau lihat di 6000 rpm, tenaganya itu lebih besar BCX 160 ya. Dan ini kalau kita lihat secara keseluruhan, garis yang hijau ini jauh lebih sering berada di atasnya yang merah ya, yang merah ini ya. Jadi merahnya ini lebih banyak rendahnya daripada yang hijau. Nah tapi kok di jalan yang menang NMAX Turbo. Nah ini penulis disebut belajar dulu mas dulu ya. Ya kita lihat dari basicnya saja ya, basic pelajaran saja ya. Ini ada siapa jenenge, Tommy ya, Pak Tommy kalau nggak salah ya, ya dari BRT lah, Tommy Huang Ambolali. Jadi untuk menghitung tenaga motor itu dihitung seberapa cepat roda itu memutar drumnya nanti, drumnya ini punya inersia, dan tenaga untuk bikin muter, bikin bolanya drumnya muter itu dipakai untuk menghitung tenaga. Jadi seberapa cepat drumnya berubah kecepatan, itu tenaga yang dihasilkan oleh motornya. Jadi tenaganya dihitung dari seberapa cepat, seberapa banyak percepatan yang terjadi pada roda, dan itu nanti akan dilihat dari kecepatannya atau dari RPM-nya atau dari sisi lainnya ya. Nah penulis kan ngomong inersia, yang membuat beda yang membuat beda antara mesin dyno dan jalan itu adalah kalau di jalan yang membebani roda itu adalah kendaraannya, semua cairan di dalamnya, bebannya sama penumpangnya itu kan. Jadi kalau di drum, di mesin dyno cuma ada berat drumnya saja, berat rollernya saja. Nah ini untuk mesin dyno axis ada opsi untuk nambahkan disk, nambahkan pemberat ya, sehingga bisa seperti perlakuan ini ya, 235, 104 ya. Tentu ini juga masih yang di drumnya sendiri ya, tapi nanti bebannya sama, beban di rodanya itu akan jadi sama lah kira-kira kayak gitu. Walau tentu untuk memutar atau menggeser itu kan beda ya. Wis lah, iku wis urusane dyno mesin aksis sendiri ya, yang katanya bisa bikin top speed real life dan di mesin dyno sama gitu ya, katanya gitu. Tapi ya intinya itu ya, dyno itu diukur dari seberapa cepat motor atau mobil memutar drumnya ini. Dan kalau kita lihat rumus ya,
Ini sebenarnya sederhana ya. Untuk menghitung horsepower ini adalah beratnya dibagi waktunya dikalikan ini ya. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung horsepower berdasarkan berat kendaraan dan waktu quarter mile-nya. Juga ada trap speed ini ya, untuk mengukur berat kendaraan dibanding dengan kecepatan pada waktu finish quarter mile. Ini ada rumusnya juga. Ini tentu masih perkiraan ya, estimasi. Tapi ini artinya apa? Artinya kendaraan yang horsepower-nya besar ya, itu kecepatan pada waktu finish akan jauh lebih tinggi. Misalnya 120. Kalau kecepatan finishnya 100 itu artinya lambat. Begitu juga dengan waktunya. Yang misalnya 15 detik itu akan lebih kencang daripada yang 18 detik. Jadi ya ini artinya grafik tenaga ini menunjukkan seberapa besar percepatan yang terjadi. Makin besar tenaganya, makin besar percepatannya, makin besar akselerasinya, makin besar, makin cepat sampai ke tujuan, makin tinggi top speednya. Itu ya, prinsip dasarnya itu. Jadi mungkin ada yang ngomong maksimal ya. Oh, di max power, oh di max power, oh di max power. Tapi lihat RPM-nya. Ini ada 8018, 8004, 8043 gitu ya. Ini apa sih maksudnya? Nah, ini ada yang ngomong. Ini dari Rad Motorsport ya, radmotorsport.wordpress.com. Jadi ini disebutkan bahwa namun kita tidak naik motor selalu di peak power atau puncak torsi pada setiap saat. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah melihat kurva torsi tenaga sebuah motor. Kurva torsi yang rata, power yang lebar, menciptakan motor yang enak dipakai dalam segala situasi. Nah, ini juga disebutkan bahwa kurva torsi yang menanjak, power band yang sempit mungkin hanya cocok untuk balap ya. Karenanya motor-motor 2 tak banyak yang cocok untuk balap, torsi dan tenaganya ngumpul semua di putaran atas. Jadi yang ngumpul di putaran atas seperti ini cocoknya memang untuk balap. Jadi ya, untuk motor matic itu sebenarnya unik juga, karena motor matic itu butuh ada tenaga mulai dari bawah sampai atas. Tapi ya balik lagi lah, kita itu lihat tenaga tidak hanya di puncaknya saja seperti ini, misalnya 8000. Jadi 8000 rpm ini kalau di motor matic nggak mungkin terjadi terus, pasti akan ada rendahnya dulu, sempat rendahnya dulu. Cuma kalau di NMAX Turbo yang antara 5 sampai 7 ini mungkin kelewatin. Jadi mungkin pertama digas itu langsung 7. Makanya harusnya lihat di yang sumbu kecepatan. Ini yang pakai RPM seperti ini, harusnya yang lihat pakai ininya adalah kecepatan ya. Harusnya yang seperti ini ya yang dilihat. Jadi bisa tahu, oh ini di kecepatan 45 tenaganya berapa. Oh, 65 ini tenaganya turun. Oh, di 90 naik lagi, 80 ini mulai naik lagi. Jadi kalau kita berkendara di motor yang seperti ini, mungkin kita akan merasakan penurunan. Oh, 65 tenaganya nggak seenak waktu kecepatan 45. Kecepatan 85 terasa naik tenaganya. Seperti itulah kira-kira ya rasanya kalau pakai speed kita bisa sinkronkan dengan kecepatan itu. Nah, jadi yang namanya dyno ini ya, ini sama sekali tidak bisa dipakai untuk membandingkan keadaan motor di jalan raya. Jadi ya namanya dyno juga bisa rancu atau bikin salah paham ya.
Mungkin ada yang ngomong perlu belajar. Ya jelas lah ya. Ini 6000 rpm tenaganya segini, ya akselerasi di rpm ini lemah. Ini di 6000 rpm segini ya berarti ya 6000 rpm tenaganya lebih lemah dari PCX. Tapi yang butuh kita lihat itu adalah yang versus kecepatan. Dan sayangnya tidak ada yang versus kecepatan di sini yang dibagikan Otomotif TV. Juga ya sebenarnya penting ya membedakan hasil dyno satu dengan yang lain. Ini seperti contohnya ya, sama-sama Dynamite Ultra Speed Racing dengan plug and play performance, beda tempat. Motor sama persis ya, Honda Sonic Satria injeksi sama persis, tapi hasil bisa beda jauh. Yang ini Satria injeksi menang, yang ini Honda Sonic menang. Nah ini juga ya apa ya, kita itu nggak bisa terlalu percaya sama mesin dyno. Kita juga harus pakai mode yang tepat ya. Kalau untuk motor beberapa itu harus pakai kecepatan. Cara mengoperasikan mesin dynonya juga penting. Ini beda operator, hasilnya bisa beda jauh. Padahal mesin dynonya sama-sama Dynamite ini. Jadi itu ya, kalau disuruh belajar ya dasarnya ya ini tadi wis sederhana, bahwa yang namanya horsepower, tenaga, engine horsepower kalkulator ini menunjukkan berapa percepatan di quarter mile, berapa kecepatan setelah mencapai quarter mile gitu ya. Untuk menghitungnya juga cuma butuh berat sama waktu, itu aja. Jadi kalau HP-nya tinggi ya pasti akselerasinya akan hebat. Kalau akselerasi hebat enggak ditunjukkan dengan HP tinggi seperti yang di sini, berarti ada yang salah dengan dynonya, atau cara dynonya, atau cara mengoperasikan mesin dynonya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.